Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan Ibu Hajah yang baru pulang dari Mekah. Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 6, yang terhormat Bapak Direktur Tinggi, karena saya lihat ini Direktur BUMN, Dirut BUMN yang paling tinggi, ya, Pak Irfan beserta jajarannya. Kalau kita melihat sejarah restrukturisasi Garuda adalah boleh dikatakan satu kisah sukses, Pak. Sebagai BUMN yang punya masalah yang sangat berat dengan utangnya dan ternyata mampu direstrukturisasi oleh manajemen berkat dukungan dari kementerian dan juga berkat dukungan dari teman-teman Komisi 6. Kisah sukses ini mungkin bisa ditularkan, Pak, kepada BUMN lain, karena kita tahu yang sekarang sedang sakit bukan cuma Garuda. Garuda sudah berhasil keluar, homologasi tercapai, tapi banyak BUMN lain. Rasanya Pak Irfan perlu keliling untuk menularkan kisah suksesnya. Ya, kita lihat pada Juni 2022, Pak, ketika homologasi tercapai, maka tercapai satu kesepakatan utang. Skema yang terjadi adalah melalui pelunasan bertahap, konversi menjadi ekuitas, restru utang jangka panjang, dan haircut dalam bentuk utang baru. Pak Direktur Keuangan, keputusan ini mengakibatkan adanya pendapatan yang diakui di dalam laporan keuangan Garuda total sebesar 2,854 miliar dolar, yang terdiri dari sewa pesawat dapat 2,1 miliar, obligasi 421 juta, utang vendor yang lebih dari 255 juta itu 83 juta dolar, dan MRO dan manufaktur sebesar 162 juta dolar. Kemudian Bapak juga menikmati keuntungan lain dari proses restrukturisasi pembayaran utang jangka panjang yang ditarik sampai 22 tahun dengan tingkat bunga hanya 0,1%. Ini besarnya 1,384 miliar dolar. Sehingga tadi angka yang Bapak sampaikan ketemu di angka 3,8 miliar dolar. Ya, pinjaman jangka panjangnya 830 juta dolar, utang usahanya 518, dan pinjaman efek berakun aset sebesar 36 juta dolar. Nah, ini menjadikan Garuda Indonesia sebagai BUMN dengan tingkat keuntungan tertinggi dari semua BUMN. Di tahun 2022 Pak Irfan mendapat sorakan, walaupun keuntungan ini adalah keuntungan akuntansi, ya. Tetapi yang saya mau soroti bukan itu, Pak. Di balik restrukturisasi ini ternyata, Pak, ya, pertumbuhan pendapatannya juga naik luar biasa. 2022 saya catat, saya mendapatkan laporan dari Bursa Efek karena saya tidak terima laporan keuangan yang detail dari Garuda. Hari ini juga hanya dimunculkan hanya grafik-grafik sederhana, maka semalam saya download dari data-data publiknya. Peningkatan pertumbuhan 57% di 2022 dan 39,8% di 2023. Ini artinya perbaikan memang menjanjikan di Garuda Indonesia. Tetapi khusus untuk kargo, Pak, kalau kita lihat di ini, Bapak, kinerja operasional Bapak semua meningkat, kargo menjadi satu pertanyaan. Saya jadi ingat kisah lama, Pak, tentang kargo. Apakah angka ini adalah kargo? Kalau zaman jahiliyah dulu, kargo yang dilaporkan, Pak, bukan kargo yang diangkut. Yang diangkut jauh lebih besar, tetapi yang dilaporkan ya segitu saja.
Apakah praktek-praktek seperti ini masih ada di zaman yang sudah modern ini? Seharusnya tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa angkanya tidak bisa naik? Padahal Pak Irfan sebelum homologasi dulu ya ngomong bahwa kita tidak hanya peduli pada tag tetapi belinya. Ya, apakah memang tidak ada muatannya atau apa penyebabnya? Ya, ini tentang kinerja Garuda. Kemudian Pak, mengenai operating profit marginnya Pak, saya juga melihat satu prestasi yang luar biasa di 2023 Pak Direktur Keuangan. Kita tahu operating profit marginnya sekelas dengan perusahaan airline kelas dunia Pak, 10,6%. Ini bagus. Saya lihat data pembandingnya Pak, Cathay Pacific di 16%, Singapore Airlines di 15,2%. Ini dua negara ini tidak punya tanah, tetapi bagus sekali 16 dan 15,2. Qatar di 15%, Qantas di 13,6%, Air Canada di 10,4%, ANA di 7%, American Airlines di 5,7%. Berarti Garuda tidak jelek-jelek amat. Padahal kita tahu 2023 isu mulai dari kenaikan harga aftur yang bergejolak, demikian pula kurs. Tetapi Pak Irfan, kalau kita lihat kinerja Q1 2024-nya, operating profitnya turun dari 10,6 di year on year 2023, sekarang tinggal 1,3% di Q1 2024. Saya tidak tahu apa penyebabnya kok turunnya sedemikian drastis. Saya yakin patokan lah, kita pakai patokan saja bahwa operating profitnya bisa di 10%. Kalau benar operating profitnya bisa di 10%, dan kita lihat beban keuangan Garuda dari tahun ke tahun, beban keuangan Garuda ada di kisaran 450 juta dolar. Berarti minimum harus ada operating profit 450 juta dolar untuk menghasilkan bottom line yang bakbu nol. Dengan operating profit margin 10%, bodoh-bodohan berarti pendapatan revenue harus 10 kali lipat atau 4,5 miliar dolar. Sementara pendapatan Garuda di 2023 mendekati 3 miliar dolar. Nah, apakah Garuda pernah mencapai 4 miliar dolar? 4,5 miliar dolar? Pernah Pak, 2019. Saya trace back datanya, 2019 pernah mencapai 4,5 miliar dolar. Tetapi saat itu pesawat Bapak hampir 260 ekor. Sekarang pesawat Bapak hanya 71 plus tadi Citylink kira-kira 30, sehingga total pesawat hanya 100. Nah, kalau total pesawat hanya 100, does it make sense mampu menghasilkan 4,5 billion dollar? Kalau benar mampu menghasilkan 4,5 billion dollar dengan jumlah pesawat 100, berarti tentu kinerja-kinerja operasional di sini harus membaik semua, karena dengan pertumbuhan cukup 25% di 2024 dan kembali 25% di 2025,
$4,5 billion akan tercapai, Pak. Harapannya angka 25% bukan angka yang mustahil untuk diraih oleh Garuda. Ya, 25% masih make sense. Hanya tentu pesawatnya harus ditambah. Ya. Nah, kalau ini tercapai, Pak, ini berita yang sangat bagus, Pak. Karena bottom line-nya sudah tidak lagi negatif. Artinya, walaupun tadi akan dilakukan satu financial engineering dengan merubah sistem akuntansi sehingga ekuitasnya tidak lagi negatif, tetapi kalau bottom line-nya, profitability-nya negatif terus, ya nanti ekuitasnya akan kembali negatif. Ya, ini yang perlu dijagain. Dan kalau sudah positif, ini berita yang sangat bagus di mata para kreditur, di mata pemegang saham, termasuk di mata pemerintah sebagai pemegang saham utama. Nah, kita tahu, Pak Irfan, bisnis ini bisnis yang sangat berisiko, highly regulated, sangat berisiko. Hanya 2 pesawat saja yang bermasalah. Tadi Ibu Hajah Evita sudah menunjukkan terjadi delay, ya kan? Delay keberangkatan, maupun tadi Pak Irfan mengatakan dari Solo mau jemput rusak, masalah lagi. Ya, ini risiko aftur, risiko kurs, ya, belum lagi risiko safety, Pak. Begitu ada apa-apa dengan salah satu saja yang mengakibatkan fatalitas, ini risikonya akan sangat besar sekali. Nah, mitigasinya seperti apa yang dilakukan oleh jajaran direksi Garuda Indonesia. Dan yang terakhir, Pak, kaitannya dengan rapat dengar pendapat umum, Pak. Kira-kira 3 minggu lalu, ya, 3 minggu lalu kami didatangi oleh serombongan rekan-rekan yang dari Sekarga, ya, menyampaikan bahwa terjadi kesewenang-wenangan manajemen Garuda terhadap serikat karyawan, bahkan sampai ke union busting. Tetapi clear waktu itu saya di sini juga duduknya, dan saya menyampaikan bahwa semangat yang harus dibawa oleh Sekarga ketika bertemu dengan Komisi 6 bukan semangat memperadukan, memperhadapkan Komisi 6 dengan jajaran manajemen, tetapi harus semangat yang juga untuk membangun Garuda. Banyak hal yang disampaikan, saya yakin jajaran direksi sudah ikut memantau karena itu rapatnya terbuka, termasuk mengenai pemotongan iuran, termasuk mengenai pemberhentian. Ya, beberapa pemberhentian yang ternyata pemberhentian itu adalah golden shake hand yang ditawarkan oleh manajemen dengan mengikuti aturan yang ada, juga mengenai hal-hal yang lain. Rasanya walaupun spiritnya waktu itu kita sudah sampaikan, rasanya perlu ada tanggapan paling tidak dari Dirut, ya, karena saya jujur sejak RDPU ini 3 kali saya terbang dengan Garuda Indonesia, dan saya ketemu dengan cabin, ya, ketika cabin sedang menyajikan minuman, tentu kita pilih yang cabin yang tadi BMI-nya bagus, Pak, ya. Kita tanyakan, ya, apakah menjadi anggota Sekarga, dan saya kaget mendapatkan jawaban bahwa tidak, Pak, kami tidak ikut-ikut yang seperti itu, kami tidak merasakan manfaatnya, kami hanya ikut di IKG, katanya. Nah, ini juga di 3 kali pertanyaan yang sama kepada 3 kabin yang berbeda, ternyata saya mendapatkan jawaban yang sama. Tetapi bagaimanapun juga, Pak Dirut, kegelisahan karyawan, ya, yang asosiasi ini, serikat ini, tentu harus juga menjadi perhatian dari Pak Dirut.
karena ini adalah semangat bersama. Jangan sampai homologasi yang sukses, perbaikan yang sukses nanti dicemari oleh hal-hal yang tidak baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.